Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi ini saya ingin menyampaikan pengumuman untuk kita sekalian. Menyikapi wabah virus corona, maka ibadah umum GKT Jember pada bulan April kita lakukan secara online dalam bentuk rekaman ataupun live streaming dan diharapkan jemaat dapat mengikutinya di rumah masing-masing. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan, saudara dapat mentransfer persembahan saudara ke rekening Gereja GKT Jember atau mengumpulkan persembahan saudara di rumah dalam sebuah amplop. Nanti ketika saudara ke gereja dapat saudara masukkan dalam kotak persembahan yang berbentuk salib. Menyikapi wabah virus corona, saya menghimbau agar setiap jemaat dapat tinggal di rumah bersama keluarga agar kita dapat membantu memutuskan rantai penularan virus corona ini. Mari kita semua mendoakan agar wabah virus corona ini dapat teratasi dengan baik. Terima kasih. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah, memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Meskipun suasananya sedikit berbeda, karena kita harus beribadah di rumah masing-masing, menghadap layar gadget kita atau mungkin di televisi, namun itu tidak mengurangi sukacita kita untuk beribadah dan memuji, memuliakan namanya. Mari kita tundukkan kepala, kita mempersiapkan diri untuk masuk di dalam ibadah pada pagi hari ini dengan mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Pertolongan kita dalam ibadah pada pagi hari ini adalah dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal itu memberkati kita sekalian. Amin. Suci Allah Maha Kuasa. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Mazmur 95 ayat 1 sampai yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan yang menjadi landasan ibadah pada pagi hari ini. Mari kita memberikan pujian dan hormat serta kemuliaan bagi Allah kita dalam Yesus Kristus. Hikmat dan kasih-Nya begitu luar biasa. Mari kita jemaat Tuhan, kita pujikan pujian yang mengatakan, ku kagum hormat akan Engkau.
kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Mari kita tundukkan kepala, kita menghadap Tuhan. Mari kita memohon pengampunan dosa daripadanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sadar siapa kami di hadapan Engkau. Kami adalah orang-orang yang layak untuk mendapatkan hukuman yang kekal. Namun oleh karena kasih-Mu yang besar, Engkau mengutus Putra-Mu yang tunggal datang ke dunia, menjadi kurban untuk menebus kami manusia yang berdosa. Tolong kami ya Tuhan untuk menghargai pengorbanan-Mu dengan hidup sesuai dengan yang Engkau kehendaki. Ampuni kami ya Tuhan, jikalau seringkali kami melanggar perintah-Mu, melakukan apa yang tidak Engkau kehendaki. Pada kesempatan pagi hari ini kami mohon ampun. Kami yakin dan percaya ketika kami memohon pengampunan daripada-Mu, maka Engkau Allah akan memberikan pengampunan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengampunan-Mu. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan memohon. Amin. Berita anugerah bagi kita sekalian terambil dalam kitab Roma pasal 6 ayat 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita yang telah diampuni dosa-dosa kita, mari kita bersama-sama berkomitmen dengan membacakan petunjuk hidup baru yang terambil dalam kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas,
melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kasih Allah yang terbesar dinyatakan bagi manusia ketika Ia mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia untuk menebus manusia-manusia yang berdosa. Mari kita meresponi kasih Tuhan. Kita mau pujikan Dia, kita mau mempermuliakan Dia. Kita pujikan pujian sangat besar kasih-Nya. Sangat besar kasih-Nya hingga memberi anaknya. Barang siapa percaya, hidup kekal diberinya. Sekaranglah waktunya, ya terima yang berdosa. Keselamatan diberinya, Yesus terima yang berdosa. Bait yang kedua. Yesuslah anak Allah, jalan benar dan hidup. Anugerahnya berlimpah, bersandarlah padanya. Sekaranglah waktunya, ya terima yang berdosa. Keselamatan diberinya, Yesus terima yang berdosa. Yesus mati bagiku, menyelamatkan daku. Anugerah telah sedia, mari lekas terima. Sekaranglah waktunya, ya terima yang berdosa. Keselamatan diberinya, Yesus terima yang berdosa. Sekaranglah waktunya, ya terima yang berdosa. Keselamatan diberinya, Yesus terima yang berdosa. Kita akan masuk dalam doa syafaat, akan dilayani oleh Pendeta Joni Febrianto. Saya persilahkan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur kepadamu, oleh karena Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami. Di tengah-tengah kondisi wabah virus corona ini, kami tetap dijaga Tuhan, tetap dilindungi Tuhan, dijauhkan dari segala musibah ini. Kami mengucapkan syukur Tuhan untuk perlindungan Tuhan bagi umat Tuhan, jemaat Tuhan. Dan saat ini kami juga mendoakan bagi mereka yang mengalami musibah ini Bapa, biarlah Engkau memberikan mereka pertolongan, memberikan mereka kesembuhan, memberikan mereka pemulihan ya Tuhan. Hiburkan Tuhan bagi keluarga yang ditinggalkan, khususnya mereka yang meninggal di dalam peristiwa ini. Biarlah Bapa menopang, menguatkan keluarga duka. Kami juga mendoakan pemerintah kami, Tuhan Indonesia, berikanlah hikmat kepada Bapak Jokowi. Demikian dengan semua jajarannya Tuhan. Demikian juga dengan setiap dokter dan perawat yang ada di garis depan di dalam mereka merawat setiap pasien virus corona. Ya Tuhan, lindungilah Tuhan. Bungkuslah dengan darah Tuhan yang kudus, supaya semuanya bisa selamat. Bapa di surga, pada saat ini kami mohon biarlah Tuhan yang
memberikan pemulihan bagi bangsa negara kami dan juga seluruh dunia dari wabah virus corona ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Tuhan yang di surga, kami juga mendoakan umat Tuhan, jemaat Tuhan, dalam masa-masa minggu sengsara ini Tuhan, agar setiap kami diingatkan kembali kepada peristiwa kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, di mana Tuhan telah berkorban buat dosa-dosa kami dan segala kesalahan kami. Dan patutlah kami anak-anak Tuhan senantiasa mengingat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mendoakan Tuhan umat Tuhan, jemaat yang mengalami sakit, mengalami kelemahan tubuh ya Bapa, yang berbaring di rumah. Biarlah Bapa di surga yang menopang mereka, yang menyembuhkan mereka, menguatkan mereka Tuhan, memberikan mereka pemulihan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah Tuhan seluruh doa kami, di mana kami berdoa kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih untuk Pendeta Joni yang telah membawa kita dalam doa syafaat. Tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri dengan pujian bukan dengan barang fana. Mari kita merenungkan kembali kasih Allah yang besar itu. Ia telah membayar harga yang mahal untuk menebus manusia yang berdosa. Bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana, Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. ku telah mati, Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. firman Tuhan pada pagi hari ini akan dilayani oleh Evangelis Nahum Daily. Kami persilahkan. Shalom sidang jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Selamat pagi saya ucapkan bagi Bapak Ibu sekalian beserta dengan keluarga tercinta yang saat ini sedang menikmati atau menjalankan ibadah online bersama-sama.
Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Serta Bapak Ibu sekalian boleh menikmati setiap rangkaian ibadah pada pagi hari ini. Sekaligus memohon kerjasamanya untuk tetap fokus, menyediakan waktunya secara total untuk beberapa menit ke depan, supaya setiap firman Tuhan yang Bapak Ibu sekalian dengar, boleh berbicara dalam hati Bapak Ibu sekalian, bahkan mengubah hati kita. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Urapilah hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini. Tuhan pakai bibir mulut hamba-Mu ini ya Tuhan. Supaya setiap perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebenaran surgawi. Berkati juga setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu. Bukakan hati kami ya Tuhan, sehingga firman Tuhan kami boleh kami cerna. Dan firman Tuhan sungguh-sungguh boleh memberkati setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk membuka Alkitabnya di dalam Lukas pasal yang ke-23, ayat 34 dan 43. Lukas pasal 23, ayat 34 dan 43. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuat undi untuk membagi pakaiannya. Ayat 43. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus." Dalam rangka menyambut Jumat Agung dan Paskah yang sebentar lagi kita akan peringati bersama-sama dalam beberapa hari ke depan, saya mengajak jemaat sekalian untuk merenungkan kembali tentang penderitaan Kristus hingga kematiannya di atas kayu salib. Pada kesempatan yang indah ini, saya mengajak kita sekalian untuk merenungkan sebuah refleksi yang saya ambil dari buku yang ditulis oleh Pendeta Stephen Tong dalam bukunya yang berjudul 7 Perkataan Salib. Kata demi kata yang keluar dari mulut Yesus ketika kedua tangannya dan kakinya terpaku di atas kayu salib. Bukanlah kata-kata dendam, bukanlah kata-kata kebencian, bukanlah suara tangisan yang mengerikan, ataupun jeritan kesakitan yang menyayat, melainkan kata-kata agung dan penuh kasih. Dalam renungan ini saya mengajak dan membagikan 2 perkataan saja untuk kita renungkan bersama-sama. Perkataan Yesus yang pertama tertulis dalam Lukas pasal 23 ayat 34. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya." Perkataan Yesus yang pertama adalah, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Di dalam sejarah umat manusia, tidak ada perkataan yang lebih agung, lebih indah, dan lebih manis dari perkataan Yesus yang pertama di atas kayu salib ini. Kalimat ini menunjukkan bahwa Yesus adalah bukan manusia biasa. Dari bibir Tuhan Yesus mengalir kasih karunia, pengampunan, dan doa syafaat. Doa syafaat ini disertai dengan pengorbanan dirinya, sambil berdoa bagi orang lain, sementara dirinya sendiri sedang berkorban bagi orang yang ia doakan. Yang keluar dari mulut Yesus bukanlah caci maki, bukanlah sungut-sungut, bukanlah kebencian, bukanlah amarah, melainkan sebuah doa yang manis, yakni, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat."
Sangat menarik sekali ketika kita memperhatikan kata demi kata dari setiap perkataan Yesus ini. Ketika ia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Kalimat ini sedang memproklamirkan kodrat Yesus yang adalah kasih. Dia penuh cinta, dia penuh keagungan, kehormatan, penuh kesucian di atas segala kebajikan yang ada di dalam dunia ini. Perkataan ini jauh lebih tinggi dari perkataan para filsuf, para pendiri agama lain serta orang-orang paling agung di dalam dunia ini. Termasuk Raja Salomo yang termasyhur itu, dalam hikmat dan amsalnya yang mengagumkan bangsa di bumi. Cinta kasih Kristus ini begitu agung. Meskipun manusia begitu membenci bahkan membunuhnya, Kristus tetap mencintai manusia dengan kasih yang sempurna. Saat Kristus mengucapkan kalimat selanjutnya, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Benarkah bahwa orang-orang yang menyalibkan Yesus tidak tahu apa yang mereka perbuat? Apakah orang yang membawa Yesus kepada Pilatus tidak tahu apa yang dia perbuat? Apakah Pilatus yang menghakimi Yesus tidak mengetahui apa yang dia perbuat? Tentu, mereka semua tahu apa yang mereka perbuat, bahwa itu adalah semua kejahatan yang begitu besar. Pilatus jatuhkan hukuman hanya karena desakan mahkamah agama Yahudi. Hanya mereka tidak tahu siapa sesungguhnya Yesus yang mereka salibkan itu. Sesungguhnya Yesus yang mereka salibkan itu adalah pribadi yang berkuasa menghapuskan dosa-dosa mereka. Pribadi yang berkuasa mendamaikan mereka dengan Allah. Perkataan Yesus yang kedua tertulis dalam Lukas pasal 23 ayat 43. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus." Perkataan Yesus yang kedua adalah, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus." Mungkin kita akan terheran-heran dan bertanya, mengapa Yesus mengampuni salah satu penjahat yang ada di salib itu? Ada beberapa alasan yang membuat penjahat ini diselamatkan oleh Yesus. Alasan yang pertama adalah karena penjahat ini sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya adalah orang berdosa dan dia layak untuk dihukum. Kita bisa melihatnya di dalam Lukas pasal 23 ayat 40 dan 41. Saya bacakan untuk kita semuanya. Tetapi yang seorang menegur dia katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Alasan yang kedua adalah karena penjahat itu mau menerima karya Kristus. Penjahat ini melihat keindahan, keajaiban, dan rahasia ilahi yang terpancar dari Tuhan Yesus. Penjahat ini melihat ketika Tuhan Yesus disiksa dan disengsarakan, bukanlah kepahitan atau kebencian atau balas dendam yang keluar dari mulut Yesus. Sebaliknya yang keluar dari mulut Yesus adalah cinta kasih. Jadi kesaksian Tuhan Yesus inilah yang membuat penjahat ini menjadi terharu dan tersentuh. Alasan yang ketiga adalah karena imannya tertuju kepada Yesus Kristus. Penjahat ini mengetahui bahwa Yesus yang dipaku itu adalah Kristus. Siapakah Kristus? Kristus adalah pewaris kerajaan Allah, raja di atas segala raja. Mungkin dari kecil ia pernah mendengarkan cerita tentang Kristus di rumah ibadat. Itulah sebabnya penjahat ini berdoa demikian kepada Yesus.
Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Ia mengimani bahwa Yesus akan datang dan menghakimi semua manusia. Melalui imannya itu, ia berani berkata kepada temannya yang sama-sama disalib demikian. Kita memang selayaknya untuk dihukum. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Penjahat ini beriman kepada Yesus. Ia mengenal Kristus sebagai Allah dan bukan manusia biasa. Yesus adalah penebus manusia berdosa. Oleh karena itu penjahat ini berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Penjahat ini melihat kemuliaan Kristus yang kekal dan mengetahui bahwa kerajaannya itu pasti akan datang. Wow, ini iman yang sangat besar. Beda sekali dengan mereka-mereka yang menyalibkan Yesus. Yang mereka lihat adalah hanyalah kelemahan Yesus. Yang mereka lihat adalah hanya ketidakberdayaan Yesus. Itulah sebabnya mereka mengolok-olok Yesus, mengejek-ejek Yesus. Karena yang mereka lihat, Yesus tidak memiliki kemuliaan sama sekali. Namun penjahat ini melihat sebaliknya. Kristus yang dipermalukan itu sesungguhnya penuh dengan kemuliaan. Dalam perenungan kita hari ini, ada beberapa poin yang menjadi refleksi kita bersama-sama. Yang pertama adalah, kita telah menerima pengampunan yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu, mari kita berkomitmen untuk hidup sungguh-sungguh bagi Kristus. Yang kedua adalah, mari kita belajar untuk memberikan pengampunan kepada sesama kita. Meskipun hal itu begitu menyakitkan untuk kita. Ingatlah, Tuhan Yesus telah melakukannya untuk kita secara sempurna. Maka yakinlah, Tuhan juga akan memampukan kita untuk melakukannya. Jangan sampai kita menyalibkan Kristus untuk kedua kalinya, karena kita tidak melakukan firman-Nya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita untuk melakukan firman-Nya. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Allah yang maha murah, Allah yang maha kasih, Allah yang maha dahsyat. Kami bersyukur untuk firman Tuhan, perenungan firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan terus berbicara dalam hati kami, yang mengingatkan kami akan pengorbanan Tuhan, yang Tuhan nyatakan secara sempurna bagi kami. Tuhan telah memperdamaikan kami dengan Allah. Ya Tuhan, ajar kami untuk meresponi firman-Mu. Ajar kami untuk membuka pintu pengampunan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Sehingga kami boleh melakukan firman-Mu ini. Dan hidup kami sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan. Dan hidup kami boleh menjadi kesaksian bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengembalikan segala pujian, hormat, dan kemuliaan bagi Allah Tritunggal dengan pujikan-pujian doksologi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah sebelum kita mengakhiri ibadah ini,
ingatlah kembali kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Sesungguhnya Tuhan telah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Mari kita juga boleh mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dan akhirnya pulanglah saudara dan terimalah akan berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan Yesus, pertolongan daripada Allah Bapa, dan kuat kuasa Allah Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.